Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Perendo dengan tema kita ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Pak Joni, sebenarnya mungkin ada masyarakat yang menyaksikan kita saat ini pengen donor darah nih, tapi ternyata ketika dicek tidak lulus, tidak lulus kesehatan. Sebenarnya apa sih Pak kriterianya ketika kita pengen mendonorkan darah ya? Apa saja yang harus diperhatikan bagi masyarakat? Jadi terima kasih Mbak. Jadi untuk kriteria pendonor darah seperti yang saya sampaikan tadi, di samping berat badan itu juga kan ada tensi darah. Tensi darahnya normal seumuran dia. Misalnya umur berapa ya, umur masih muda itu biasanya sekitar 110, 120 ya. Kalau udah di atas itu biasanya tinggi dia. Kemudian juga HB-nya seperti dijelaskan Bapak tadi, HB-nya minimal paling enggak 12,5. Jadi itu syaratnya. Kemudian juga secara fisik kita kelihatan juga sebelum diambil darah nih. Kalau dia berjalan udah nggak sempoyongan, nggak mungkin diambil darahnya. Walaupun tensinya dikatakan bagus, mungkin dia kurang tidur. Jadi ditunda seperti itu. Kemudian ada juga wawancara, dia nih ada kira-kira penyakit apa gitu sebelumnya, jantung atau penyakit yang lain ya. Kira-kira ini ya. Biasanya itu yang menyebabkan tidak diambil darah, nggak jadi donor dia. Saya baca di salah satu artikel yang memang mana disebutkan di sana bahwa ketika kita donor darah itu bisa mendeteksi penyakit juga ya Bapak ya ternyata ya? Ya, di donor darah kita kelihatan juga kalau memang dia darah tinggi atau kemudian juga ada itu kan waktu donor itu kan habis donor itu biasanya diambil juga darah dikitnya untuk diperiksa misalnya penyakit menularnya, misalnya sifilis, HIV, AIDS, ya semuanya diperiksa Mbak. Hepatitis. Jadi jangan sampai nanti setelah darahnya diambil kemudian digunakan untuk pasien, jadi menularkan penyakit melalui darah tersebut. Jadi kita pastikan penderita yang membutuhkan darah itu udah terbebas dari penyakit darah yang diterimanya. Berarti bagi pendonor juga bisa melihat hasil labnya nanti ya? Bisa melihat hasil labnya. Jadi keuntungannya itu tadi, jadi dia bisa memeriksakan kesehatan secara gratis. Kan lumayan nih, periksa darah 300 sampai 500 ribu loh pemeriksaan darah ini tadi. Jadi dia juga bisa kayak check up rutin jadinya. Seperti itu. Baik, sekarang tuh kan banyak juga tuh, bukan cuma dari kalangan teman-teman ya, tapi juga di media sosial kadang teman-teman tuh mencari donor darah ya, diposting di media sosial dan juga dikirimkan nih nama, terus golongan darahnya dan juga nomor handphonenya. Apakah itu benar nih Pak Dedi? Dari relawan ininya PMI atau mungkin dari relawan pendonor darah lainnya? Ya, kalau lembaga yang punya hak ataupun otoritas membuat ataupun melakukan penyadapan, itu saat penyadapan bahasanya ya, kita ngambil darah itu hanya PMI. Tetapi PMI punya relawan, maka kalau Bengkulu ada namanya RDB, Relawan Darah Bengkulu. Ada mereka grup WhatsApp yang mereka itu share ke teman-teman yang lain mungkin pengen donor darah ataupun pengen cari darah bisa di sana. Yang kedua, ada juga sekarang komunitas relawan darah Bengkulu juga, tapi mereka hanya komunitas misalkan sesama darah B, ada sama darah O, ada sama darah AB. Nah mereka punya beberapa komunitas juga. Dan biasanya mereka ini ketika warga betul-betul sudah mendesak, sama mereka ini rata-rata para pendonor mereka akan bersedia. Nah inilah yang perlu kita galakkan. Kenapa? Kalau di kota-kota besar ini sudah menjadi gaya hidup, lifestyle. Kalau kita ke kota-kota besar itu di mall itu ada pojok kegiatan PMI donor darah. Dan orang kalau sudah terbiasa donor, kalau dia tidak donor itu ada rasa yang kurang, ada badannya kurang fit atau kurang gimana. Dan betul donor diri banyak manfaatnya. Yang pertama kita bisa melakukan cek kesehatan secara rutin. Yang kedua, darah ini kan siklusnya itu
kalau perempuan kan ada pembuangan ketika menstruasi gitu loh. Iya. Kalau laki-laki kan nggak ada. Ini juga untuk mengganti darah baru juga bagus. Karena setelah mereka donor itu biasanya mereka berasupan gizi, susu, telur dan lain sehingga ada nutrisi baru yang masuk. Jadi kegiatan donor darah sekali lagi teman-teman semua warga Kota Bengkulu, mari kita dengan donor darah ini bukan hanya kita sehat untuk kita sendiri, tapi juga membantu orang lain. Maka ada tagline kita, setetes darah, sejuta harapan. Jadi setetes darah, tapi dengan darah ini ada harapan untuk orang bisa sembuh, ada harapan orang untuk hidup. Saya sedikit bercerita, ada yang bertanya, kenapa sih Wawali mau menjadi ketua PMI? Bukankah kerja sekarang ini sudah banyak, sudah padat? Benar. Saya katakan, saya sejatinya hanya pengen jadi relawan saja. Ketika ada teman-teman cari darah, saya bantu, saya hubungkan dengan teman-teman yang bisa donor darah. Tetapi ada beberapa teman-teman PMI yang datang khusus, tolong bang, kami pengen abang jadi ketua PMI, tolong benahi PMI, tolong buat PMI menjadi satu-satunya lembaga tempat warga mengadu soal darah. Lalu saya bilang, oke, insya Allah saya akan terima amanah ini, tapi satu hal adalah kita semua harus bekerja, memang ini sifatnya sosial. Jadi dulu sebelum saya menjabat ketua PMI, saya berpikir ada semacam honor menjadi pengurus. Itu nggak ada. Ini benar-benar kerja sosial. Saya dan teman-teman tidak ada honornya, tapi kita bekerja 24 jam membantu sesama teman. Tapi kalau yang di unit itu karena mereka memang ada semacam staff, itu memang kita buat honor, ada gajinya. Maka kalau yang pengurus yang lain itu nggak ada honor. Saya kadang-kadang melihat teman-teman para relawan darah itu, ada adik KSR, PMR, pelamar remaja, mereka ngadakan kegiatan itu betul-betul mengeluarkan uang kantong sendiri gitu loh. Jadi ini betul-betul keterpanggilan sosial untuk membantu sesama. Dan ada satu kejadian yang saya bertekad dalam hati untuk membenahi PMI harus lebih baik lagi. Kemarin baik, tapi hari ini harus lebih baik lagi. Kenapa? Ada seorang bapak yang WA dengan Pak Wali dengan saya baru dilantik menjadi ketua PMI baru 3 hari. Apa kata bapak tadi? Pak Wali, cukup anak saya saja yang jadi korbannya. Jangan sampai ada lagi korban, karena ketika anak saya membutuhkan darah 2 kantong, baru dapat 1 kantong darah, 1 kantong darah lagi masih menunggu yang lain, anak saya gugur meninggal. Saya bisa membayangkan perasaan bapak itu, dia hanya butuh 2 kantong darah, baru dapat 1 kantong, anaknya meninggal. Ada kejadian 1 minggu kemudian, ada seorang ibu yang baru saja melahirkan, mengalami pendarahan, bleeding, lalu juga butuh hanya 2 kantong darah saja. Baru dapat 1 kantong darah, 1 kantong darah belum ketemu, ibu tadi meninggal dunia. Kalau kita lahirkan ke agama, sudah janjinya dia meninggal dunia. Tapi hitungan secara medis, ketika dia butuh darah tadi, dan darah itu datang tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dia, maka nyawanya akan selamat. Iya. Maka inilah yang motivasi kami, bagaimana PMI harus lebih baik, darah harus tersedia, dan kalau hanya PMI saja yang berkeliling, itu saja tidak cukup. Maka perlu keterpanggilan kita semua, terutama yang sehat, yang muda, yang di atas umur 17 tahun, mari kita sama-sama donor darah. Boleh teman-teman juga yang main musik tadi, kemudian Mbak Agnes juga boleh, karena baru sekali kan donor darah. Benar. Nah nanti boleh datang lagi ke PMI atau kami adakan kegiatan donor darah di sini. Ya, Pak, ya? Kalau TVRI ini kan misalkan berapa karyawannya? Mungkin ada sekitar 30, 50? Hah? Lebih ya Bang 63, ya? Bayangkan 63 kantong kita bisa dapatkan, berarti ada 63 manusia, anak bangsa yang terselamatkan dengan kita donor darah gitu. Baik, Pak, jadi kita jeda dulu, Pak Joni kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu ketersediaan darah di Kota Bengkulu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.